Pagi harinya, Aileen dan Regan sudah siap pergi ke kantor. Namun, Regan kali ini tidak mengizinkan Aileen untuk ikut bersamanya. Aileen menatap bingung ke arah Regan, namun yang ditatap hanya tersenyum lebar sambil mengusap rambut Aileen yang sedang merajuk. "Aku ingin pergi ke kantor. Kenapa aku tidak boleh bekerja hari ini sih?" tanya Aileen. "Hari ini kamu cukup bekerja di rumah saja ya. Lanjutkan semua pekerjaanmu di rumah. Jika perlu, gunakan saja ruang kerjaku di sini." "Memangnya kenapa sih? Kalau di sini tuh nggak seru kan? Aku hanya sendirian di sini. Kalau di kantor kan rame, ada Rimbi, Atah, Agam, dan yang lainnya." "Pokoknya kamu bekerja di rumah saja. Aku tidak mau kamu ke kantor hari ini." "Tapi beri aku alasan yang bisa aku terima dong." "Astaga, kenapa susah sekali sih menyuruhnya untuk bekerja di rumah?" gumam Regan. "Tuh kan, tidak jelas. Sudah aku mau siap-siap dulu." "Aileen, diam di tempat kamu. Hari ini Mr. Thomas dan anaknya akan datang ke perusahaan. Aku tidak ingin ya kamu bertemu dengan anaknya lagi. Sudah cukup genit-genitannya dengan Peter, rekan kerjaku itu," ucap Regan dengan cemburu. "Regan, udah dibilang, aku sama dia hanya berusaha untuk profesional dalam bekerja saja. Apapun alasannya, aku tetap tidak ingin kamu bertemu kembali dengannya," ucap Regan. "Ih, Regan, bukannya kalau bekerja itu harus profesional ya? Ya sudah, kalau kamu tidak ingin aku bertemu dengannya, tidak apa-apa. Aku akan tetap diam berada di ruanganku nanti, sehingga aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Tapi biarkan aku bekerja di kantor dong hari ini," rengek Aileen. "Tidak, kamu tetap di sini dan jangan membantah," ucap Regan menatap tajam ke arah Aileen. Dan Aileen mendengus kesal. "Mau aku belikan apa supaya kamu tetap nyaman bekerja di rumah?" "Tidak, aku tidak mau apa-apa." "Bahkan jika kamu tidak ingin bekerja juga tidak apa-apa. Nanti biar pekerjaanmu aku yang handle," ucap Regan. "Ya, lebih baik seperti itu. Aku tidak mau bekerja di rumah," jawab Aileen dengan kesal. "Ya sudah, hari ini kamu libur ya. Kamu istirahat aja." "Tapi apa gaji aku bakalan dipotong? Kan aku libur di hari kerja." Regan terkekeh geli. "Mau dipotong atau tidak, kamu kan tetap mendapat jatah bulanan dari aku sayang. Bahkan uangku yang sekarang jadi milikmu juga. Dan itu tidak akan habis sampai 7 turunan kita." Iya, aku lupa jika bosku adalah suamiku sendiri yang sangat kaya raya." Regan mengecup dalam kening Aileen. "Selesaikan urusanmu tentang pekerjaan ataupun bukan, tetapi harus diselesaikan hari ini. Aku tidak ingin kamu terbebani karena terus memikirkannya. Aku akan pulang cepat hari ini, jadi jaga dirimu baik-baik di rumah ya. Kalau terjadi sesuatu, hubungi aku secepatnya. Kamu mengerti?" Aileen menganggukkan kepalanya. "Saya mengerti, Pak." "Gak om, gak pak. Jujur ya, aku membencimu memanggilku dengan sebutan itu." "Hehehe, kan saya karyawan bapak." Regan mencubit gemas hidung Aileen. "Aku berangkat kerja dulu ya sayang." Aileen menyambar kilat bibir Regan. "Hati-hati sayang." Siang harinya, kedua mata Aileen fokus menatap layar TV yang sangat besar itu. Tangan Aileen juga sibuk memencet remote untuk mengganti beberapa channel. "Astaga, membosankan sekali di rumah. Aku sangat bingung harus melakukan apa." Aileen mengecek email di ponselnya, tapi Regan sama sekali belum mengirimkan file apapun untuk dikerjakan. "Oh, ayolah, kenapa belum ada pekerjaan juga? Kalau ditelepon pasti mengganggu dia bekerja." Namun tiba-tiba bel mansion berbunyi. "Bi, ada tamu tuh." Tapi tamu siapa ya? Kan Regannya tidak ada di rumah. Mungkin Bibi membeli sesuatu. Ting nang. "Bi, kemana sih Bibi?"
"Bi, bukain pintunya, Bi." Namun masih tidak ada jawaban dari Bi Mina. Aileen seketika menepuk jidatnya sembari tertawa bodoh. "Aileen on, Bibi kan lagi aku suruh belanja bahan makanan sama Pak Agus. Pantas aja dia tidak menyaut. Lagi pula kenapa Regan meliburkan semua pembantu di mansion ini sih? Tapi kira-kira siapa ya yang datang jam segini? Dan kenapa dia bisa lolos dari pemeriksaan satpam di depan?" pikir Aileen berjalan ke arah pintu. Tamu yang datang ke mansion Regan memang harus lolos dari pemeriksaan satpam di depan gerbang pintu utama sana, sebelum akhirnya mereka bisa memencet bel pintu masuk. Memang tidak sembarangan orang yang dapat masuk ke mansion milik Regan itu. Dan biasanya yang sudah sering datang akan bisa masuk tanpa harus diperiksa lagi. Mau tak mau, akhirnya Aileen pun beranjak dari sofa untuk membukakan pintu. Ceklek. Saat pintu terbuka, Aileen membeku seketika saat ia melihat siapa yang ada di hadapannya saat ini. Bahkan rasanya untuk berkedip saja ia kesusahan. Dengan cepat, Aileen langsung menutup kembali pintu utama mansion itu, menyandarkan tubuhnya di belakang pintu. Detak jantungnya langsung bertambah berkali-kali lipat. Dirinya masih sangat terkejut dengan sosok yang ada di luar sana. Aileen memejamkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Pikir Aileen. "Kumohon, jangan sekarang." Aileen langsung berlari ke sofa untuk mengambil handphonenya. Ia sesegera mungkin menghubungi Regan. "Angkat, Gan, cepet, angkat teleponku." Aileen menggigit kuku-kukunya sambil mondar-mandir ketakutan. Panggilan pun berlangsung. "Halo sayang, hari ini tidak akan ada file yang aku kirim, jadi kamu tidak perlu menunggu untuk melakukan pekerjaan kantor," ucap Regan dari balik telepon. "Itu tidak penting. Regan, tolong pulang, cepat kembali. Kalau bisa sekarang juga. Di luar sana ada seseorang, Gan. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Lagi pula bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam sih? Astaga, apa yang harus aku lakukan? Aku butuh dirimu sekarang juga. Tolong pulanglah dan usir dia dari mansionmu," ucap Aileen gemeteran. "Aileen sayang, tenanglah." "Aku sungguh tidak bisa tenang. Aku sudah terlanjur membuka pintu. Aku sudah melihatnya." "Lantas, apa kamu sudah menyuruhnya masuk ke dalam?" tanya Regan. "Ya jelas tidaklah. Aku langsung menutup pintu itu lagi. Aku takut. Pulang, Regan. Aku tidak berani sekarang." "Sayang, tenanglah. Jangan panik. Dan jangan ketakutan seperti itu. Atur nafasmu sekarang." "Bahkan rasanya untuk bernafas pun susah, Gan. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Aku harus bagaimana? Dia terus memencet bel mansionmu ini." "Aileen, dengarkan aku baik-baik. Atur nafasmu lebih dulu. Cepat lakukan." Aileen pun dengan susah payah mengatur nafasnya. "Kamu harus tenang. Jangan seperti itu." "Aku beneran tidak mampu, Regan." "Sayang, temui dia. Selesaikan urusan kalian. Kamu harus bisa mengontrol dirimu. Kamu juga harus bisa menghadapinya. Jangan terlalu dibawa emosi." "Regan, apa aku bisa?" "Iya sayang, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa sayang. Kamu harus menyelesaikannya." "Bagaimana jika aku tidak mampu?" tanya Aileen. "Aku akan segera memelukmu nanti. Tapi kamu tidak ada di dekatku saat ini," ujar Aileen. "Aku selalu ada di hatimu, jadi tenanglah. Sekarang buka pintunya, temui dia, ajak dia masuk ke dalam dan bicaralah." "Tapi Regan, apa kamu akan membiarkan dia menunggu lama di luar sana?" "Itu tidak seberapa dibandingkan aku yang menunggu orang tuaku selama bertahun-tahun." "Hei, aku tadi bilang apa? Jangan emosi. Jangan bawa-bawa masa lalumu. Selesaikan semuanya," ucap Regan. "Kamu bisa banget ya menyuruh aku untuk tidak emosi dan mengontrol diri, padahal kamu sendiri kan tidak mampu." Ucap Aileen mematikan sambungan teleponnya. Aileen memejamkan matanya sambil mengetuk-ngetuk handphonenya ke tangan.
Lagi-lagi dan lagi bel mansion itu pun berbunyi. Aileen menghirup nafas panjangnya sebelum akhirnya ia memberanikan diri untuk membuka pintu. Ceklek. Aileen benar-benar kebingungan untuk mengontrol ekspresinya, apalagi kini orang yang ada di hadapannya sedang tersenyum lebar kepadanya. "Aileen," sapa Tamara. "Hai Tante," ujar Aileen tersenyum tipis. Mendengar panggilan Aileen kepadanya membuat senyum manis di wajah Tamara mendadak menghilang. "Tante datang sendirian?" tanya Aileen. "Iya, sendiri nak. Apa kedatanganku mengganggumu?" tanya Tamara. "Enggak juga sih Tan, ayo masuk ke dalam Tante." "Apa boleh? Apa orang tua angkatmu mengizinkan?" tanya Tamara. "Jangan menyebut mereka orang tua angkatku Tante. Mereka orang tuaku yang sebenarnya. Apa Tante tidak ingin masuk ke dalam?" Tamara pun akhirnya melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam dan menuju ke ruang tamu. Aileen yang melihat punggung Tamara yang berjalan masuk malah menghembuskan nafas kasarnya karena ia mulai merasakan sesak di dadanya. Ini membuktikan jika ia akan hidup baik-baik saja meskipun tanpa Tamara dan juga Thomas di dalam hidupnya. "Tante ingin minum apa?" tanya Aileen. "Apa saja." "Oh, baiklah. Tunggu sebentar ya Tante. Bibi sedang pergi belanja dan para pembantu sedang diliburkan. Jadi aku harus bikin sendiri dan meninggalkan Tante sebentar. Apa boleh Tante bantu?" "Oh, tidak perlu Tante. Tante kan di sini tamu. Jadi biar saja Aileen yang buat," ucap Aileen tersenyum dan langsung beranjak ke dapur. Kini Aileen sedang membuat minuman untuk Tamara yang tak lain adalah ibu kandungnya. "Bagaimana mungkin Mami tahu aku tinggal di sini? Apa Kak Peter yang memberitahunya? Kenapa harus pula dia datang ke sini sih? Aku harus bersikap bagaimana?" "Oke, tenang. Tetap berlaku sopan dan anggap saja dia orang tua Kak Peter yang harus dihormati," gumam Aileen.